Selamat pagi para pemirsa sekalian, saya Bribda Dila Danisya dari Biro Operasi Polda Jawa Tengah. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk ngobrol bersama presenter andalan kita, Mas Arju. Mbak Dela. Dari mana ini Mas? Maaf ribet Mbak Dela. Dari kampung Mbak. Loh, jadi mudik, katanya kemarin takut. Iya Mbak, ya gimana nggak takut Mbak, 2 tahun pandemi, kegiatan kita dibatasi, sekarang PPKM dicabut. Saya kan bisa membayangkan gimana ruwetnya di jalanan selama mudik, macetnya, kerawanan kesehatannya. Nah, kenapa nih Mas kok akhirnya memberanikan diri buat mudik? Ya itulah saking kangennya saya Mbak sama keluarga, sama orang tua saya, terutama ngkong saya. Masih punya ngkong? Iya di kampung, kong buat, biasa. Tapi kecewa kemarin nggak ketemu, udah dikasih sama Rina. Iya. Nggak ketemu dengan saudara Mbak. Terus gimana nih Mas? Kesan dan pesannya mudik kemarin lancar atau ada hambatan? Nah ini dia Mbak, saya senang ketemu sama Mbak Dela. Mudik kali ini benar-benar bikin saya kaget dan kagum. Ternyata apa yang saya takutkan seperti ada kemacetan, kejahatan, yang pokoknya tidak terbayangkan lah keruwetannya. Tapi ternyata tidak terbukti. Lalu lintas mudik tahun ini sangat lancar, tidak menakutkan dan yang pasti sangat berkesan Mbak Dela. Iya ya Mas, apalagi kemarin Presiden sudah mewanti-wanti kita semua bahwa prediksi sekitar 123 juta orang akan mudik ke Jawa Tengah, ke kampung halamannya. Tentunya prediksi Pak Presiden ini juga merujuk kepada penghentian PPKM yang sudah dilakukan pemerintah. Karena kita telah berhasil mengatasi pandemi COVID-19. Jadi pasti horor banget ya Mas? Iya, asli saya heran banget Mbak Dela. Apalagi Mbak, saya kemarin kan juga browsing dong, cari info. Saya membaca ini berdasarkan data dari Jamri Mbak. Semua mengalami peningkatan mudik sebesar 30% nih. Kemudian dari Pelindo itu 301%. Kemudian dari PT KAI, ini jumlah pemudik kurang lebih 405.113, yang 48%-nya itu menuju ke Jawa Tengah. Nah selain itu Mbak Dela, PT Pelni juga menyebut ada 604.123 penumpang ini akan mudik. Nah hal ini kan naik 25% dibanding tahun 2022. Nah ini sedangkan kendaraan mudik yang melewati jalur darat ke Jawa Tengah ini diprediksi mencapai 22,7% atau meningkat 10%. Gitu Mas. Tahu nggak kenapa bisa berkesan seperti itu? Nah, ini gimana itu Mbak? Nah, ini tentunya tidak semudah mengembalikan telapak tangan Mas. Tentunya itu tidak lepas dari upaya-upaya Polda Jawa Tengah dalam menyiapkan pengamanan libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 18 April 2023 telah diprediksi oleh Polda Jawa Tengah. Nah itulah Mas, untuk menjawab ketakutan masyarakat akan adanya kemacetan di jalan tol maupun di jalan arteri, Polda Jawa Tengah sudah melakukan upaya-upaya seperti mengidentifikasi sumber masalah yang menjadi penyebab kemacetan. Ada 2 nih Mas, yang pertama di jalan tol adalah adanya simbol kemacetan di titik-titik tertentu. Kemudian di rest area, di pintu gerbang tol, kemudian di jalan rusak dan mobil mogok. Yang kedua, di jalan arteri adalah adanya pasar tumpah, kemudian U-turn atau putar balik, kemudian tempat-tempat istirahat dan perlintasan kereta api dan sebagainya. Berarti luar biasa Polda Jateng, kerjanya pasti mati-matian tenang ini ya Mbak Dela. Ya nggak gitu dong Mas. Kan ada stakeholder lainnya yang kita ajak kerjasama untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada mudik tahun sebelumnya nih. Seperti kemacetan, penumpukan pengunjung di rest area, dan masalah lainnya. Kerjasama ini dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam bentuk rakor teknis lintas sektoral. Sebagai tindak lanjut dari rakor lintas sektoral tersebut, Polda Jawa Tengah juga telah mengadakan rapat koordinasi spesifik dengan Jasa Marga, pengelola rest area, pengelola tol, dan Dinas Perhubungan, guna membangun komitmen agar tidak terjadi kemacetan di jalan tol maupun arteri. Nah terus rapat itu gunanya untuk apa Mbak? Terus
menghasilkan apa? Nah, dari rapat tersebut itu menghasilkan beberapa komitmen nih, berupa yang pertama, pembatasan waktu di rest area 30 menit guna mencegah terjadinya penumpukan pengunjung di rest area. Yang kedua, membuat program take away saat pembelian makanan di rest area. Yang ketiga, langkah terobosan kreatif seperti penambahan toilet portable diterapkan pada semua rest area. Yang keempat, selain itu Polda Jawa Tengah juga membangun komunikasi dua arah dalam grup WhatsApp dengan pengelola rest area sehingga memudahkan dalam mengendalikan situasi. Nah, selain itu, kita juga melaksanakan rapat koordinasi pimpinan daerah antara lain Gubernur Jawa Tengah dan jajaran Forkopimda Jawa Tengah, serta stakeholder penyelenggara moda transportasi dan sarana transportasi guna membangun komitmen untuk mewujudkan mudik aman dan berkesan. Dan yang luar biasa untuk tahun ini ya Mbak, di sepanjang perjalanan mudik, ini saya lihat teman-teman mudik selain saya itu merasa nyaman, tidak seperti tahun kemarin. Semuanya enjoy Mbak. Nah, benar ini Mas, karena pada mudik tahun ini kita membentuk 170 pos pengamanan, ada 55 pos pelayanan dan 28 pos terpadu yang tersebar di seluruh wilayah Polda Jawa Tengah, serta membentuk Sub-Satgas Pengamanan Rest Area dan Pengamanan Exit Tol yang tugasnya adalah menjamin kelancaran arus lalu lintas di titik-titik penyebab kemacetan lalu lintas di jalan tol, serta menjamin keamanan masyarakat pemudi. Jadi ingat tahun kemarin Mbak, saya mudik di dalam kota, macet. Mbak tahu nggak Mbak? Pas sebelum macet tuh anak saya kan masih TK. Ya. Keluar udah SMA. Lama sekali ya Mas ya. Apa nggak kalian kuliah sih? Biar saya ngirim. Oh, iya. Nggak, tapi luar biasa ini, nggak ada macetnya, lancar. Alhamdulillah ya. Nah, untuk itu kita telah menyiapkan tim urai lalu lintas di simpul-simpul kemacetan. Oh, pantesan. Nah, selain itu Mas, untuk Harkamtipmas juga ada pasukan komposit dari Brimob yang sudah disebar di 6 rayon yang tugasnya adalah mengantisipasi gangguan keamanan intensitas tinggi. Jadi kalau ada ancaman bom, kerusuhan, dan lain-lain, kita sudah siap nih. Wah, berarti Polri itu kalau musim mudik gini kerjanya harus totalitas. Nggak boleh ada yang malas-malasan ya Mbak? Ya tentu nggak ada dong Mas. Semua personel Polri sudah berkomitmen untuk selalu hadir dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Untuk menjamin totalitas kinerja dan memberi semangat kepada personel pengamanan, Pak Kapolda Jawa Tengah beserta seluruh pejabat utama Polda Jawa Tengah juga ikut turun gunung. Para pejabat Polda Jawa Tengah ini ditugaskan sebagai pamatwil untuk memastikan kesiapan Polres jajaran dalam menghadapi arus mudik dan arus balik mudik. Ternyata rumit juga ya dalam mengelola keamanan mudik hari raya itu. Saya nggak nyangka loh Mbak Dela, sedemikian rupa yang sudah dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dan jajarannya. Nah, lalu bagaimana situasi mudik dan balik mudik kemarin yang terjadi Mbak? Nah, ini Mas yang mau aku sampaikan. Kendaraan yang melewati jalan tol saat arus mudik dari tanggal 18 sampai dengan 23 April 2023 ini sebesar 348.033 kendaraan. Dan saat arus balik mudik tanggal 24 April sampai dengan 1 Mei 2023 sebesar 420.703 kendaraan ini mengalami kenaikan sebesar 72.670 kendaraan. Lalu untuk jalur arterinya saat arus mudik sebesar 1.059.317 kendaraan dan saat arus balik sebesar 1.098.432 kendaraan. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 39.115 kendaraan, Mas. Ternyata tidak meleset apa yang menjadi prediksi Bapak Presiden Jokowi ya. Dan luar biasanya Polda Jawa Tengah ini sudah bisa menjawab kekhawatiran masyarakat dengan baik. Buat saya dan keluarga tentunya ini merupakan surprise di hari raya di mudik tahun ini. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Polda Jawa Tengah dan stakeholder terkait yang sudah membuat mudik saya dan keluarga saya lancar, aman, dan berkesan. Syukurlah Mas.
Kesan baik yang sudah Mas Sarju dapatkan ini tentunya sudah menjadi komitmen Polda Jawa Tengah dalam mengelola pengamanan libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kami merasa bangga bila masyarakat dapat menikmati mudiknya dengan aman dan berkesan. Kami juga berterima kasih atas apresiasi yang sudah diberikan oleh masyarakat dalam bentuk survei kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan mudik tahun 2023 ini, yaitu sebesar 89,5%. Sebagaimana yang disampaikan oleh lembaga survei indikator bahwa mudik tahun ini lebih lancar dari tahun lalu. Dan ini merupakan rekor tertinggi Polri dalam pelayanan masyarakat selama mengelola pengamanan mudik. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah obrolan kita dengan presenter andalan kita yaitu Mas Sarju. Dan semua yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah sejak perencanaan sampai dengan selesainya operasi pengamanan mudik Hari Raya tahun 2023 ini ternyata telah sejalan dengan tujuannya, yaitu mewujudkan mudik aman dan berkesan. Untuk itu, ayo Mas Sarju, sebelum kita pamit undur diri, ada nggak kata-kata yang perlu disampaikan nih? Nah, karena yang sudah dilakukan Polda Jawa Tengah ini sudah sangat mantap, harkam tipmasnya terpelihara dengan baik, kamsel tip lantas juga tidak ada macet-macetnya. Oleh sebab itu di tahun depan bisa diteruskan dan bisa dipertahankan. Dan saya kalau boleh mengusulkan mudik tahun depan kalau bisa tahun 3 kali Mbak Dela. Kok banyak amat sih Mas? Kan THR-nya dapat 3 kali. Mas Sarju ini bisa aja. Demikian pemirsa obrolan seru kita dengan Mas Sarju. Akhirnya saya Bribda Dela Danesya dan Mas Sarju dari Biro Operasi Polda Jawa Tengah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Oh ya Mbak, ini Mbak titipan dari Simbol di kampung. Oh apa ini Mas isinya Mas? Katanya buat Mbak Dela. Oh makasih, baik sekali ya simbolnya Mas. Makasih Mas.